bahwa karena Maria adalah ibu Tuhan, maka Maria haruslah suci tak bernoda, karena dalam kandungannya itu adalah Sang Allah Putra yang berinkarnasi menjadi manusia, yang akan mengambil tubuhnya, dagingnya, dan darahnya untuk dijadikan sebagai tubuh, darah, dan daging dari Allah Putra. Maka konsekuensi logisnya, tubuh, darah, dan daging Maria harus suci, supaya tubuh, darah, dan daging Yesus Sang Allah Putra juga suci. Tidak layak secuil pun dosa untuk menjadi darah dan daging Allah Putra. Tidak layak sama sekali. Maka konsekuensinya Maria harus suci tak bernoda. Itu konsekuensi logis, Om. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Salve. Pertama-tama saya mau buat disclaimer kepada semua audiens, bahwa video ini ditujukan kepada para pengikut Kristus di dalam gereja Katolik dan kepada siapa saja yang ingin mempelajari iman Katolik dengan tulus dan jujur. Tujuannya adalah katekese untuk memperkuat iman kepada Yesus Kristus dan memberikan tambahan pengetahuan tentang ajaran Kristiani di dalam gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik, yang bersumber pada 3 pilar kebenaran yaitu Alkitab, tradisi suci gereja, dan magisterium gereja. Selain itu, video ini bersifat apologetik. Artinya, konten video ini berisi argumentasi-argumentasi yang mempertanggungjawabkan kebenaran ajaran iman Katolik. Jika Anda bukan beragama Katolik, saya tidak menyarankan Anda untuk lanjut menonton karena ajaran iman yang dijelaskan mungkin berbeda dan tidak sesuai dengan ajaran iman di dalam agama Anda. Namun jika Anda tetap ingin lanjut menonton, itu adalah hak Anda masing-masing sebagai pribadi yang memiliki kehendak bebas dan saya tidak bisa melarangnya. Jika Anda tidak setuju dengan ajaran iman Katolik yang dijelaskan di dalam video ini, tidak apa-apa. Toh, ini bukan ajaran agama Anda. Sekarang mari kita simak videonya. Damai Kristus. Saudara-saudariku umat Katolik. Dogma Maria yang lahir dan mati tanpa noda dosa adalah dogma yang paling ditentang oleh kaum Protestan, apalagi yang anti-Katolik. Dasar kekhawatirannya adalah bila Maria tidak berdosa, maka Yesus bukanlah juru selamat Maria. Pandangan mereka seperti ini sangat keliru. Gereja Katolik mengajarkan bahwa Maria membutuhkan juru selamat yaitu tiada lain adalah putranya sendiri. Ini adalah iman Katolik. Oleh karena itu, Maria telah ditebus oleh Yesus putranya dengan cara yang sangat unik. Ia telah dirancang sedemikian rupa untuk menjadi bejana yang suci yang mengandung inkarnasi Allah menjadi manusia, serta memberikan daging dan darahnya untuk menjadi daging dan darah Sang Allah Putra. Logika sederhananya adalah karena Yesus adalah Allah, maka daging dan darah Yesus tidak boleh dinajiskan oleh noda dosa manusia, karena Allah adalah Maha Kudus. Oleh karena itu, daging dan darah manusia yang mengandung Yesus harus dan wajib suci tak bernoda. Maka, daging dan darah Maria haruslah suci tak bernoda. Katekismus Gereja Katolik atau KGK 508 mengajarkan sebagai berikut. Dari antara turunan Hawa, Allah memilih perawan Maria menjadi bunda anaknya. Penuh rahmat, Dia adalah sebuah penebusan termulia. Lihat dokumen Sacrosanctum Concilium atau SC 103. Sejak saat pertama perkandungannya Maria dibebaskan seluruhnya dari noda dosa asal dan sepanjang hidupnya ia bebas dari setiap dosa pribadi. KGK 491 mengajarkan sebagai berikut.
Dalam perkembangan sejarah, gereja menjadi sadar bahwa Maria, dipenuhi dengan rahmat oleh Allah, Lukas 1 ayat 28, sudah ditebus sejak ia dikandung. Dan itu diakui oleh dogma Maria dikandung tanpa noda dosa, yang diumumkan pada tahun 1854 oleh Paus Pius ke-9. Bahwa perawan tersuci Maria sejak saat pertama perkandungannya oleh rahmat yang luar biasa dan oleh pilihan Allah yang Maha Kuasa karena rahmat Yesus Kristus, penebus umat manusia, telah dibebaskan dari segala noda dosa asal. DS 2803. Catatan, DS atau Denzingers Konmetzer, kumpulan definisi dan pernyataan gereja mengenai ajaran iman dan moral. KGK 492 mengajarkan sebagai berikut. Bahwa Maria sejak saat pertama ia dikandung, dikaruniai cahaya kekudusan yang istimewa, Lumen Gentium atau LG56, hanya terjadi berkat jasa Kristus, karena rahmat putranya, ia ditebus secara lebih unggul, LG53. Lebih dari pribadi tercipta yang manapun Bapa memberkati dia dengan segala berkat rohnya oleh persekutuan dengan Kristus di dalam surga, Efesus 1 ayat 3. Allah telah memilih dia sebelum dunia dijadikan, supaya ia kudus dan tidak bercacat di hadapannya, bandingkan Efesus 1 ayat 4. KGK 493 mengajarkan sebagai berikut. Bapak-bapak gereja timur menamakan Bunda Allah yang suci sempurna atau Panhagia. Mereka memuji dia sebagai yang bersih dari segala noda dosa, seolah-olah dibentuk oleh Roh Kudus dan dijadikan makhluk baru, LG56. Karena rahmat Allah, Maria bebas dari setiap dosa pribadi selama hidupnya. Berikut ini saya tampilkan video seorang Protestan yang sangat anti-Katolik. Dia menyerang iman Katolik yang meyakini Bunda Maria tidak berdosa. Orang ini sampai-sampai menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Ia bahkan menyamakan gereja Katolik dengan sekte sesat Saksi Yehova dan agama Islam dalam hal kesesatan. Padahal semua yang dia katakan dalam videonya ini sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh 5 orang Bapak Reformasi Protestan terkait Bunda Maria. Artinya semua tuduhan kesesatan yang dialamatkan ke gereja Katolik, tanpa dia sadari dialamatkannya juga kepada para Bapak Reformasi pendiri Protestan. Setelah video orang ini, saya akan tampilkan video dari Bapak Bambang Nursena yang mengajarkan bahwa jika terkait Bunda Maria, ajaran-ajaran Protestan kontemporer saat ini sudah begitu jauh tersesat dibandingkan dengan ajaran para Bapak Reformasi Protestan. Selanjutnya saya akan melanjutkan katekese ini dengan menampilkan ajaran-ajaran 5 Bapak Reformasi Protestan yaitu Martin Luther, John Calvin, Ulrich Zwingli, John Wesley, dan Thomas Cranmer tentang Bunda Maria. Mari kita simak video si penyesat ini yang namanya Almofu. Namun sebelum itu, tekan tombol like, subscribe, dan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan video-video dari Katolik Harus Tahu dan tim kami semakin bersemangat membuat video-video apologetik Katolik. Silahkan simak videonya. Yang kedua, dia menggunakan Injil Lukas, pasalnya yang pertama, ayat 43, di mana Elizabeth mengatakan, siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Dia lalu menggunakan ayat ini sebagai dasar untuk mengatakan bahwa Maria itu tidak berdosa. Nah, saudara yang bisa membaca, bisa mengerti sebuah kalimat, saudara bisa lihat sendiri di bagian mana ayat itu membicarakan tentang dosa dan tidak berdosa. Sama sekali tidak. Tapi kenapa ayat seperti begini digunakan untuk mendukung argumen bahwa Maria tidak berdosa? Ini jelas menunjukkan kesesatan dan kegelapan total dalam pikiran dan hati dari orang-orang itu. Ayat ini sama sekali tidak membicarakan berdosa atau tidak berdosanya Maria. Sebaliknya, ayat-ayat yang membicarakan dosa itu banyak sekali. Kejadian 6 ayat 5, 8, 21, kemudian Roma 3:23, kemudian Roma 8 ayat Roma 5 ayat 18-19, dan banyak sekali ayat tentang itu. Dan bahkan Bunda Maria sendiri pun di dalam Lukas pasal 1 ayat 47 mengatakan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi ayat ini sebetulnya menunjukkan bahwa Maria sendiri menyadari bahwa dia adalah orang berdosa,
tapi dia bergembira karena Allah itu bermurah hati menjadi juru selamatnya dia. Dan Maria sendiri mengakui itu, tetapi orang-orang sesat itu tidak peduli dengan pengakuan Maria dan Alkitab. Oke, saya setuju dengan pernyataan Anda bahwa Lukas 1 ayat 43 sama sekali tidak berbicara tentang keberdosaan atau ketidakberdosaan Maria atau siapapun itu. Saya sepakat dengan Anda. Tetapi ada satu poin maha penting yang kau sama sekali miss di situ, yaitu ketika Elizabeth yang dipenuhi oleh Roh Kudus, sekali lagi dipenuhi oleh Roh Kudus, bersaksi bahwa siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang kepadaku. Sekali lagi, Elizabeth yang dipenuhi oleh Roh Kudus memberikan kesaksian, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang kepadaku. Jadi Roh Kudus memberikan kesaksian bahwa Maria adalah ibu Tuhan. Di situ poin penting yang kau lupa. Poin ini sangat berkaitan dengan argumentasi yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa karena Maria adalah ibu Tuhan, maka Maria haruslah suci tak bernoda, karena dalam kandungannya itu adalah Sang Allah Putra yang berinkarnasi menjadi manusia, yang akan mengambil tubuhnya, dagingnya, dan darahnya untuk dijadikan sebagai tubuh, darah, dan daging dari Allah Putra. Maka konsekuensi logisnya, tubuh, darah, dan daging Maria harus suci, supaya tubuh, darah, dan daging Yesus Sang Allah Putra juga suci. Tidak layak secuil pun dosa untuk menjadi darah dan daging Allah Putra. Tidak layak sama sekali. Maka konsekuensinya Maria harus suci tak bernoda. Itu konsekuensi logis, Om. Selanjutnya ayat-ayat Alkitab yang kau paparkan itu sama sekali tidak ada yang menyebut Maria berdosa. Tidak ada, hanya menyebut bahwa semua manusia itu berdosa. Iya, betul, semua manusia berdosa. Bahkan Bunda Maria dalam Magnificat itu bersyukur karena ia ditebus, dan itu adalah pengajaran gereja Katolik, ya. Hanya saja gereja Katolik mengakui bahwa Maria itu ditebus dengan cara yang lebih unik karena ia telah dipersiapkan secara khusus sejak ia di dalam kandungan untuk mempersiapkan tubuhnya sebagai tabernakel, sebagai tempat kediaman Sang Allah Putra. Dan kebencianmu terhadap gereja Katolik seharusnya tidak tertular atau tidak menulari kebencianmu terhadap Bunda Maria, sampai-sampai kau harus mengatakan Bunda Maria itu bejat total, memiliki kebejatan total. Luar biasa sekali kau, ya. Kau boleh membenci gereja Katolik, tidak apa-apa, tetapi tidak ada alasan untuk membenci Bunda Maria dengan menistanya, dengan mengatakan Maria bejat total. Keterlaluan itu. Jadi saudara, hati-hatilah dengan orang-orang itu, ya, orang-orang dari kelompok itu, karena walaupun mereka menggunakan ayat-ayat Alkitab, tapi sebetulnya lidah mereka itu berbisa. Pada waktu mereka mengutip ayat Alkitab dan membicarakannya, hati-hati karena bisa saja itu sambil menyemburkan bisa kesesatan mereka. Karena apa yang mereka lakukan ini tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka pada waktu mencobai Adam dan Hawa di Taman Eden dengan memelintir firman Tuhan, dan pada waktu mencobai Yesus dengan memelintir firman Tuhan. Begini Almofu, ada dua orang temanmu. Satu orang temanmu itu sangat menghormati ibumu, ya.
sangat sopan terhadap ibumu, selalu menyapa ibumu, "Selamat pagi tante, apakah tante sehat-sehat saja? Semoga tante selalu sehat ya dalam lindungan Tuhan," ya. Terus ada satu lagi temanmu, ya, yang sangat tidak hormat terhadap ibumu, ya. Dia bahkan menjelek-jelekan ibumu di hadapanmu. "Mofu, ibumu itu betul-betul bejat sekali ibumu. Perempuan apa itu? Bejat sekali ibumu." Dari dua orang itu, Mofu, yang mana kau lebih percaya? Yang pertama atau yang kedua? Hah? Coba jawab. Mana yang lebih kau percaya? Yang pertama atau yang kedua? Oke, yang pertama itu adalah gereja Katolik yang sangat menghormati, memuliakan Bunda Maria dan menganggap Bunda Maria sebagai ibunya sendiri. Ya, yang kedua itu adalah kau, gambaranmu, ya, orang yang menista, mengejek Ibu Maria, Ibu Tuhan Yesus. Kita kembalikan ke orang saja. Kita kembalikan ke pemirsa atau penonton video ini. Yang mana yang lebih dipercayai, ya? Yang pertama atau yang kedua? Orang yang menghormati, memuliakan, bersikap sopan terhadap Ibu Tuhan Yesus, atau orang yang mencaci maki Ibu Tuhan Yesus kayak kau? Mana yang lebih dipercaya? Yang mana mulut iblis sebenarnya? Ya, silahkan renungkan sendiri. Ini renungan juga buat para pemirsa yang menonton video ini, ya. Mana yang kalian lebih percaya? Yang pertama atau yang kedua? Teman yang sangat sopan, yang sangat beretika di hadapan orang tua, atau teman yang memaki-maki, menista, mengejek orang tua? Pilih yang mana, A atau B? Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus.